Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita bab kelima dari Kitabul Adab. Hadisnya hadis nomor 1386. Babnya adalah babus tihbabi tahnikil mauludi inda wiladati. Bab disukai tahnik. Tahnik itu dikunyahkan korma lalu disuapkan di mulutnya kepada al-maulud, anak yang dilahirkan inda wiladati, pada waktu dilahirkan, yakni baru dilahirkan. Nah, yang dilakukan para sahabat itu dibawa menghadap Rasul, lalu Rasul yang lakukan tahnik. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa hamlihi ila salihin yuhanniku, dan membawanya kepada orang yang salih, yuhanniku, supaya dia tahnik. Jadi judul ini yang membuat kan Imam Muslim. Nah, dan dalam judul ini berarti ada pendapat beliau. Jadi beliau berpendapat karena Rasul biasa lakukan tahnik, menurut beliau berarti dianjurkan juga membawa anak yang baru dilahirkan kepada orang yang soleh. Ini pendapat beliau tuh, supaya ditahnik oleh orang soleh tadi. Tapi kalau para sahabat, kalau anaknya baru dilahirkan itu dibawa menghadap Rasul. Dan memang kita boleh tabarruk secara fisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa jawazi tasmiyatihi yauma wiladati, boleh menamai anak pada hari dilahirkan. Nah, jadi ini kalau di hadis tentang memberi nama yang biasa kita baca kan, kullu gulam murtahanun bi'aqiqati, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabi'i, disembelihkan kurban, disembelihkan akikah untuknya pada hari yang ketujuh. Wa yuhlaku, dan digundul, wa yusamma, dan diberi nama. Tapi boleh juga memberikan nama pada waktu dilahirkan. Nah, itu yang Rasul lakukan terhadap anak Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim. Nah, itu pada waktu dilahirkan, di hari itu juga dikasih nama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastihbabit tasmiyah bi Abdillah, dan disukai memberikan nama kepada anak dengan Abdullah, wa Ibrahim, dan dengan nama Ibrahim, wasairi asma'il anbiya, dan semua nama-nama para nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Yang pertama, hadis 1386 ini sudah pernah kita baca dulu di waktu mengkaji Riyadhus Shalihin di bab sabar, ingat saya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal, dia katakan, kana benun li Abi Thalhah yashtaki. Adalah anak Abu Thalhah yashtaki, sakit. Fa kharaja Abu Thalhah, dia keluar, Abu Thalhah keluar, faqubidas sabi, lalu anak kecil itu pun diambil oleh Allah. Jadi siapa anak Abu Thalhah ini?
Ini anak Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu kan ibunda dari Anas bin Malik. Janda dinikah oleh Abu Thalhah. Nah, Abu Thalhah adalah sahabat Ansor yang kaya dengan kebun korma. Itu Abu Thalhah yang dulu sudah kita kaji tentang ketika turun lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu. Baik, kemudian pernikahan Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim, nah Allah karuniai seorang anak dan dia sangat mencintai anak tadi. Nah, anaknya sakit, maka Abu Thalhah ini bolak-balik ke rumah Rasul, dia kembali lagi ke rumah Rasul, kembali lagi. Nah, ketika dia sedang di tempat Rasul, anaknya mati. Fakubidas sabi. Nah, Ummu Sulaim ini seorang wanita yang sangat bijak. Dia katakan kepada keluarganya, jangan ada yang kasih tahu Abu Thalhah. Nanti aku sendiri yang akan kasih tahu. Jadi dia tahulah bagaimana cara memberitahu suaminya, sebab suaminya sangat mencintai anak tadi. Falamma raja'a Abu Thalhah. Ketika Abu Thalhah pulang, dia katakan, ma fa'ala bini, bagaimana anakku? Qalat Ummu Sulaim katakan, huwa askanu makana, dia lebih tenang dari sebelumnya. Benar kan? Ya mati pasti lebih tenang. Tapi nggak bikin suaminya kaget kan? Masya Allah, mana ada ya sekarang istri kayak begini nih, istri Abu Thalhah, Ummu Sulaim. Faqarrabat ilaihil asya fata'asya. Dihidangkannya makan malam. Lalu Abu Thalhah makan malam. Habis makan malam, thumma asaba minha. Jadi dipergauli dengan baik sampai Abu Thalhah menggauli Ummu Sulaim. Wallah, mana bisa sekarang yang jejeritan juga ibunya ya. Enggak nih, Ummu Sulaim sangat bijak. Falamma faragha qalat, ketika dia sudah selesai, baru dia katakan warus sabi, kuburkan anak itu. Nah, ini kalau di riwayat yang lain begini. Jadi dia kasih tahu Abu Thalhah, wahai Abu Thalhah, kalau ada orang menitipkan barangnya kepada satu keluarga, lalu orang tadi ingin ambil hartanya, boleh tidak keluarga tadi menahan harta itu? Ya nggak boleh. Nah, fahtasib bibnik, ya sudah ihtisablah, sabarlah, cari pahala lah tentang anakmu. Baru dia tahu kalau anaknya sudah meninggal. Nah, kemudian dia marah tuh. Kamu tidak kasih tahu saya, hatta idza talattohtu, hingga ketika aku sudah belepotan begini baru kamu kasih tahu saya. Ya diam saja Ummu Sulaim. Tapi kalau ngasih taunya tadi kan akan lebih marah lagi. Jadi suruh makan malam, diperlakukan dengan baik, sudah berhubungan badan, baru dikasih tahu pelan-pelan. Nah, kemudian setelah itu Ummu Sulaim perintahkan untuk kuburkan anak tadi. Falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Ketika masuk waktu pagi, Abu Thalhah mendatangi Rasul dan memberitahu Rasul. Apa kata Rasul? A'rastumul lailah. Semalam kalian jadi pengantin ya. Gitu. Jadi Rasul juga tahu. Kemudian qala na'am, dia katakan ya. Lalu didoakan sama Rasul. Qal Allahumma barik lahumma, ya Allah berkahilah buat mereka berdua, yakni Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Nah, dari hubungan di malam itu Ummu Sulaim hamil lagi. Fawaladat gulaman. Nah, di sini disingkat saja ceritanya. Kalau di riwayatnya dijelaskan dia hamil. Begitu hamil dia ikut rombongan Rasulullah SAW safar. Nah, ketika mau masuk Madinah perutnya mules si Ummu Sulaim ini ketika mau kembali. Kemudian si Abu Thalhah berdoa, ya Allah,
engkau kan tahu aku senang kalau keluar dari Madinah bersama-sama dengan Rasul. Aku pengen juga kembalinya bersama dengan Rasul. Jadi padahal istrinya sudah mulas, kalau ngelahirin di situ gimana nanti ya Pak. Nah, kemudian mau pulang duluan dia juga nggak mau buru-buru ke Madinah karena istrinya sudah mulas, dia nggak mau. Tiba-tiba mulasnya hilang. Nah, jadi karamah yang Allah berikan kepada Abu Thalhah dan istrinya. Dan setelah itu pulang ke Madinah. Sampai Madinah baru melahirin. Nah, setelah melahirkan, nah ini kisahnya. Fawaladat ghulaman faqala li Abu Thalhah. Kata sahabat Anas, Ummu Sulaim atau ibunya melahirkan seorang anak, lalu Abu Thalhah katakan kepadaku, "Ihfadhu hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jaga dia. Nah, hingga engkau bawa dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di lafaz yang lain Ummu Sulaim mengatakan, jangan ada yang menyusuinya sehingga engkau bawa dulu menghadap Rasulullah SAW. Fa'ata bihin Nabi, lalu dia dibawa menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa arsalat ma'ahu bitamarat. Nabi Ummu Sulaim kirim bersama dengan Anas beberapa buah korma. Lalu fa'akhadhahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengambilnya. Faqal, Nabi bertanya. Nabi ambil si anak tadi, lalu Nabi katakan, ama'ahu syai', apa ada bawa sesuatu? Qalu na'am, mereka katakan ya, tamarat, yaitu beberapa buah korma. Fa'akhadhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Nabi mengambil kormanya lalu mengunyahnya. Tsumma akhadha min fih, Nabi ambil dari mulutnya. Faja'alaha fi fiyyis sabi, dia letakkan di mulut anak itu. Wahannakahu bih, dan dia ditahnik, dikunyah oleh Rasul. Wasammahu Abdullah, Nabi memberi nama Abdullah, maka boleh menamai pada hari dilahirkan. Ini berkat doa Rasul SAW. Abdullah ini punya anak berapa? 10 berapa saya lupa. Itu semuanya hafid Quran. Ini karena didoakan Rasul supaya diberkahi. Baik. Nah, inilah syariat tentang tahnik. Nah, kemudian di antara para ulama memang ada yang berpendapat bahwa boleh saja orang lakukan tahnik karena dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebetulnya Nabi juga nggak anjurkan, cuma Nabi lakukan itu. Maka ya ada yang berpendapat dianjurkan juga buat yang lain. Nah, tapi ada juga sebagian orang berpendapat ya terhadap Rasul. Kita tabarruk secara fisik itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang berikutnya, hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala, ulida li gulam, telah dilahirkan anakku. Fa'ataitu bihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bawa dia menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa sammahu Ibrahim, Nabi memberikan nama Ibrahim. Fahannakahu bitamrah, dia tahnik oleh Rasul, dikunyah, disuapkan korma. Wada'alahu bil barakah, Nabi doakan keberkahan untuknya. Beruntung ya sahabat ya, hidup di zaman Nabi, anak lahir dibawa menghadap Rasul, lalu didoakan oleh Rasul SAW. Ya kadang-kadang kita berangan-angan begitu ya, enak ya sahabat hidup di zaman Rasul. Tapi apa iya ya orang kayak kita gini kalau hidup di zaman Rasul terus ikut Rasul? Belum tentu kayaknya ya. Nah, Rasul yang duitnya banyak Abu Jahal. Paling model-model kita ikut Abu Jahal, nggak ikut Rasul. Maka alhamdulillah kita hidup di akhir zaman ini tapi masih dianugerahi iman dan Islam. Itu harus kita syukuri, dalam arti kita pupuk iman dan Islam kita. Baik, saya lanjutkan. Kemudian wadafa'ahu ilayya, lalu Nabi memberikannya kepadaku. Wa kana akbara waladi Abi Musa, itu adalah anak yang paling tua dari anak Abi Musa al-Asy'ari. Lanjutannya, hadis Asma radhiyallahu anhuma annaha hamalat bi Abdullah bin Zubair, bahwa dia mengandung
lantaran pernikahannya dengan Abdullah bin Zubair. Jadi Asma itu saudara perempuan Aisyah. Nah, suaminya Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam itu suami dari Asma. Nah, Zubair bin Awam jadi belibet-libet itu hubungannya. Si Safiyah kan istri Awam tuh, Safiyah itu bibi Rasul. Safiyah itu bibi Rasul dari satu sisi, dari sisi lain dia sepupu Rasul. Jadi Safiyah itu anak dari Safiyah itu anak dari Abdul Muthalib. Berarti kan bibi Rasul, ammah Rasul. Sedang Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Cuma kalau dari jalur ibu dia sepupu. Karena Abdullah menikah dengan Aminah, Abdul Muthalib menikah dengan kakaknya, kakak dari Aminah. Nah, lahirlah Safiyah tadi. Jadi belibet-libet ya. Baik, kemudian kita lanjutkan hadisnya. Fa'atai mana tadi? Qalat fa kharajtu wa ana mutim fa'ataitul Madinah. Aku datang, aku pun keluar, sedang saya sudah mutim, yakni sudah sempurna, kandungan saya sudah 9 bulan. Fa'ataitul Madinah, aku datang ke Madinah. Fa nazaltu bi Quba, saya singgah di Quba. Fawalattuhu bi Quba, aku melahirkannya di Quba. Tsumma ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku membawa dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya salah sedikit Asma itu mengandung Abdullah bin Zubair. Suami dari Asma kan Zubair bin Awam. Nah, anaknya nanti dikasih nama Abdullah. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu dijuluki juga dengan Ummu Abdillah, itu keponakannya maksudnya. Anak dari Asma, saudara perempuannya namanya Abdullah kan. Al-khalah bimangzilatil bibi dari pihak ibu, kedudukannya sama dengan ibu. Jadi dia boleh dikasih kunyah Ummu Abdillah, ibu dari Abdillah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu fi hujrih. Nabi meletakkannya di pangkuannya. Summa da'a bi tamratin famadaghaha. Kemudian Nabi minta korma, lalu Nabi mengunyahnya. Summa tafala fi, Nabi letakkan di mulutnya. Fakana awwala syai'in dakhala jaufahu riqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk ke mulutnya adalah air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nah ini dibenarkan kalau tabarruk dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempo hari sudah kita bahas hadis tentang Ibnu Abbas ya. Nabi minum, di sebelah kanannya Ibnu Abbas, masih anak-anak, di sebelah kirinya syuyukh, orang-orang tua. Lalu biasanya Nabi kalau habis minum kan dikasih yang kanan, tapi yang kanan anak kecil yaitu Ibnu Abbas, di sebelah kirinya orang-orang tua. Nabi izin dulu ke Ibnu Abbas, ya ulam, boleh tidak saya kasih mereka? Tidak, saya tidak akan memberikan bekas mulutmu kepada siapapun. Jadi si Ibnu Abbas tidak menyia-nyiakan tabarruk dengan bekas bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan tentang Abdullah ini. Summa hannakahu bit tamrah. Nabi lakukan tahnik dengan tamrah karma, summa da'alahu wa baraka alaih. Nabi doakan keberkahan. Wa kana awwala mauludin wulida fil Islam. Anak dia adalah anak yang pertama kali dilahirkan dalam Islam, maksudnya dilahirkan setelah hijrah ke Madinah. Lalu hadis berikutnya, hadisu Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala utiya bil Munzir ibni Abi Usaid ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulida.
didatangkan kepada Nabi Al-Munzir bin Usaid kepada Nabi ketika dia dilahirkan. Fa wada'ahu ala fakhidhi wa Abu Usaidin jalisun. Nah, anaknya si Munzir tadi diletakkan di paha Rasulullah SAW, sedangkan Abu Usaid duduk. Fa lahan Nabi SAW bi syai'in baina yaday. Nabi sibuk dengan sesuatu yang ada di hadapannya. Kemudian fa amara Abu Usaid bibnih. Nabi perintahkan Ibnu Usaid perintahkan untuk ambil dulu anaknya. Ambil anaknya sudah diambil karena Rasul lagi sibuk gitu. Kemudian fahtumila min fakhidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari paha Rasul. Fastafaqan Nabi. Istafaqa itu kalau istafaqa minal marad ya sembuh. Istafaqa dari pingsan berarti siuman. Kalau dari sibuk dengan sesuatu, Nabi sudah selesai urusannya maksudnya. Itu sudah selesai, baru Nabi tanya, faqal aina sabi, mana anak kecil tadi? Faqal Abu Usaid katakan, aqlabnahu ya Rasulullah, kami kembalikan dia ya Rasul. Masmu, siapa namanya? Fulan. Qal walakin ismuhu al-Munzir, tapi namanya adalah Al-Munzir. Jadi Nabi kasih nama dia Al-Munzir, orang yang memberikan peringatan. Fa sammahu yauma idzin Al-Munzir, lalu di hari itu Nabi menamainya dengan nama Al-Munzir. Nah, ini juga yang menjadi dasar bahwa boleh menamai anak yauma wiladati, pada hari dia dilahirkan. Dan hadis berikutnya, hadis Anas radhiyallahu anhu qal kana Nabi sallallahu ahsanan nasi khuluqan. Nabi itu manusia yang paling baik akhlaknya. Dan baru sudah kita bahas apa itu adab, apa itu akhlak gitu ya. Sebagian ulama berpendapat kalau adab adalah akhlak adalah adab itu sendiri. Tapi sebagian lagi katakan enggak. Kalau akhlak lebih bersifat psikis. Nah, kalau adab ke perbuatan, maka adab biasanya dikaitkan dengan sesuatu. Adab tidur, adab makan, adab bertamu, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau akhlak lebih bersifat psikis, kayak khosyah, rasa takut terhadap Allah, al-haya, malu, tawadhu, dan seterusnya. Nah, ini ke akhlak gitu. Wallahu alam. Nah, baik, kemudian Anas bin Malik katakan bahwa Nabi itu manusia yang paling baik akhlaknya. Nah, baik akhlaknya kan urusan psikis, kok tahu begini. Apa yang ada di dalam itu kan terlihat dari perbuatan. Maka di antara para ulama ada yang katakan apa itu akhlak? Akhlak itu malakatun yaqtadiru biha sahibuha. Satu bakat di mana orang yang memiliki bakat itu bisa melakukan perbuatan baik bisuhulah, dengan mudah. Nah, itu sudah jadi akhlak. Kayak kita sabar, kadang-kadang kita sudah bersabar tapi belum jadi akhlak kita karena dalam proses berusaha kita. Maka kata Rasul, man tasabbara yusabbirullah. Barang siapa menyabar-nyabarkan diri, nanti Allah jadikan dia orang yang sabar. Kalau sudah dijadikan orang yang sabar, berarti sudah jadi akhlaknya. Nah, Rasul juga itu. Akhlak Rasul itu baik. Manusia yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair Fatim. Saya punya adik, jadi punya saudara yang bernama Umair Fatim. Dia sudah disapih. Qal wa kana idza jaa qal, kalau Nabi datang, Nabi bertanya Aba Umair ma fa'alan nughair. Nah, maksudnya begini, satu bahwa Rasulullah SAW itu mau bergaul dengan anak-anak kecil juga. Ini kan anak Ummu Sulaim, adik dari Anas yang masih kecil. Nah, sedangkan Rasul dengan Ummu Sulaim itu sebagaimana sudah kita bahas dulu, Ummu Sulaim itu kan zatu mahramnya Rasul, karena nenek Rasul itu kan masih keluarga dia yang orang Madinah, orang Yathrib pada waktu itu. Baik, kemudian dia peduli, Rasul tanya, wahai Abu Umair. Nah, jadi kok masih kecil sudah disebut Abu Umair. Nah, berarti boleh saja memberikan kunyah kepada anak kecil
Abu Fulan, sekalipun dia masih kecil. Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughairnya gimana nih? Nah, Nughair itu burung kecil yang biasa dibuat mainan oleh si Abu Umair tadi. Gimana nih burungnya? Gitu. Tapi bersanjak Rasul itu, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Gitu. Nughair itu ada yang katakan kayak burung bulbul, atau nih Pak Jazari nih yang tahu apa yang di sana sebut bulbul, di sini apa ini? Apa kayak tapi kalau bulbul bekicau ya. Iya, kalau kayak burung gelatik mirip murai ya. Sebab dikatakan bahwa dia itu paruhnya merah. Kalau murai merah juga. Ya hitam ya. Cuma kalau burung gelatik nggak bekicau, cuman plik 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 gitu doang. Kalau ininya merah tapi nggak bekicau. Ya maka ada lagunya ya. Ghaniya bulbul wanina, ya berkicau lah wahai burung bulbul. Tapi sebagian ada yang katakan Nughair itu bulbul. Tapi ada juga yang katakan ya pokoknya burung kecil yang biasa dibuat mainan oleh Abu Umair. Nughar kana yal'abu bih. Nughar itu adalah burung kecil yang dibuat mainan oleh si Abu Umair. Baik, jadi kalau tadi tentang teknik hadis 1390 ini menunjukkan bahwa Rasul SAW itu akhlaknya baik terhadap anak-anak kecil pun Rasul peduli. Bahkan hadis sebelumnya kita kaji kembali, Nabi bercanda juga, ngambil air bubuk disemprotin, jadi bercanda dengan anak kecil. Jadi bukan berarti kita ini ya bengis sama anak kecil, enggak juga. Dulu orang Arab Badui itu datang kemudian nanya ke para sahabat, atuqabbiluna sibyanakum, kalian biasa mencium anak-anak kalian? Lalu kata sahabat, ya saya punya 10 anak, tidak satu pun yang pernah saya cium. Nama juga Arab Badui ya, jadi agak kasar itu perangainya. Kata Rasul, saya tidak tahu, saya tidak kuasa lagi kalau Allah sampai mencabut rahmah kasih sayang dari hatimu. Jadi kalau orang punya rahmah kasih sayang ya peduli dengan anak kecil. Sekarang Masya Allah banyak kejadian ya, anak kecil diperkosa, anaknya sendiri, anak tiri. Kalau sudah kayak begini mana? Ya harus hati-hati, harus kita jaga anak-anak kita. Tapi itu ada sebagian kecil lah yang lakukan itu. Kalau umumnya orang ya senang dengan anak kecil, dan itu harus kita jaga, harus kita pelihara rahmah yang ada dalam hati kita. Kasih sayang itu bukan hanya kepada manusia, kepada binatang saja ada nilainya di sisi Allah. Nah itu seorang pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan, diterima amalnya oleh Allah, diampuni dosanya. Sampai sahabat udah pelacur, anjing lagi yang kasih minum, pelacur ngasih minum anjing. Faghfarallahu laha, Allah ampuni dia. Lalu sahabat ada yang bertanya ketika Rasul bercerita tentang tadi, a inna lana fil bahaimi la ajran, apa kita dapat pahala ya Rasul karena berbuat baik terhadap binatang? Ala inna fi kulli kabidin rutbatin ajrun, ketahuilah bahwa berbuat baik kepada setiap makhluk hidup yang hatinya basah, itu maksudnya makhluk hidup, ajrun itu ada pahalanya. Jadi berbuat baik pada makhluk hidup ada pahalanya, tapi jangan lebay juga ya. Alhamdulillah sekarang banyak orang senang kucing gitu ya, kemana-mana bawa makanan kucing di stasiun, di terminal, bagus. Tapi jangan sampai ini sama kucing peduli, sama tetangga kelaparan nggak peduli. Nah ini kebablasan juga. Nabrak kucing takut, nabrak orang enggak gitu. Daripada nabrak kucing mendingan nabrak orang, menghindari kucing nabrak orang. Kalau nabrak orang kabur, tabrak lari. Giliran nabrak kucing dibingung, nyari orang minta tolong, suruh kuburin, kasih duit dan sudah nabrak orang. Nah, ini kebablasan. Ya tetap yang lebih utama adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Maksudnya kalau terhadap
binatang saja, mengasihi binatang saja berpahala, apalagi mengasihi sesama manusia. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya babul isti'dzan, bab minta izin. Apa minta izin maksudnya? Kan di Quran disusun soal salam dan isti'dzan. Hingga kamu ucapkan salam dan minta izin. Dulu sahabat kalau datang nih, assalamualaikum, a'adakhul. Di situ ada salam, ada isti'dzan. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Nah, kalau diizinkan silahkan masuk, baru boleh masuk. Begitu yang diajarkan Rasul, nggak kayak di film barat ya, ada masuk rumah main masuk aja, teriak-teriak anybody at home, teriak-teriak. nggak boleh. Kalau dalam misal salam nggak dijawab nggak boleh masuk, dijawab juga belum boleh masuk kalau belum disuruh masuk. Ada khul, boleh saya masuk? Ya silahkan. Atau tuan rumah yang nyuruh kita masuk baru boleh masuk. Nah, ini hadisnya. Hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kuntu fi majlisin min majalisil Ansar. Saya berada di satu majlis dari majlis-majlisnya kaum Ansar. Idza jaa Abu Musa ka'annahu mad'ur. Nah, tiba-tiba Abu Musa Al-Asy'ari datang dalam keadaan ketakutan. Gugup ketakutan. Faqal ista'zantu ala Umar salasan. Baru cerita nih Abu Musa, saya minta izin ke tempat Umar 3 kali. Falam yu'dzan li, tidak diizinkan untukku. Faraja'tu, saya pun pulang. Faqal, lalu setelah itu disamperin sama Umar, kenapa pulang? Dia katakan, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau, kenapa pulang? Qultu ista'dzantu thalasan falam yu'dzan li faraja'tu. Saya minta izin 3 kali, tidak diizinkan, lalu saya pun pulang. Waqala Rasul SAW, dan Rasul bersabda. Jadi Abu Musa jelaskan ini dasarnya kenapa dia pulang. Sebab Nabi bersabda, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji'. Kalau salah seorang dari kamu minta izin 3 kali tidak diizinkan, hendaklah dia pulang. Apa ya hikmahnya? Ya kadang-kadang tuan rumah itu nggak siap menerima tamu di saat itu. Jadi kalau sudah 3 kali nggak diizinkan, ya sudah kita pulang. Baik, nah itu alasan Abu Musa. Faqal, lalu Umar katakan, wallah la tuqimanna alaihi bibayyinah. Demi Allah, hendaknya engkau cari bukti, cari saksi siapa yang pernah dengar itu. Wallahi la tuqimanna alaihi bibayyinah. Aminkum ahadun sami'ahu minan nabi. Demi Allah, hendaknya engkau cari bukti, adakah di antara kalian yang mendengar ini dari Nabi gitu. Jadi maksudnya Abu Musa disuruh cari saksi oleh Umar, siapa yang pernah dengar itu dari Rasul. Nah, Umar kan galak keras itu, maka dia ketakutan. Nah, kemudian faqala Ubay bin Ka'bin, lalu Ubay bin Ka'ab katakan, wallah la yaqumu ma'aka illa asgharul qaum. Demi Allah, tidak ada yang berangkat bersama dengan engkau kecuali yang paling kecil di antara kaum ini, yaitu Ubay bin Ka'ab. Fakuntu asgharal qaum. Fakumtu ma'ah, aku pun berangkat bersamanya. Fa akhbartu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, bahwa Rasul bersabda hal itu. Maksudnya begini, kalau Umar itu keras, tapi kalau sudah dikasih tahu benar ya dia terima. Nah, itu Umar karakternya seperti itu. Jadi kerasnya Umar itu keras sportif. Maka Rasul juga tidak mencela Umar. Lembutnya Abu Bakar, lembutnya orang yang tegas. Nabi juga tidak mencela kelembutan Abu Bakar. Abu Bakar lemah lembut. Kalau jadi imam pun banyak nangisnya itu Abu Bakar. Tapi tetap maksudnya suruh gantian sama Rasul. Suruh Abu Bakar mengimami manusia. Nah, kalau Umar keras, baca Quran pun keras. Nah, ketika ditanya kenapa bacanya kenceng, biar setan pada takut. Ternyata benar. Umar itu kata Rasul, kalau lewat satu lorong, syaitan lewat lorong yang lain. Takut papasan dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Baik, jadi dari hadis ini kesimpulannya kalau kita salam bertamu minta izin sampai 3 kali nggak diizinkan, kita disuruh pulang. Baik, sampai dengan hadis ini barangkali ada
pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita kaji tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan tafadhol. Ya, tafadhol. Ya. Betul, betul. Ya. Sekarang taklik kita makan bumbunya itu suapin ke bapak itu orang mungkin geli. Iya. Ya, tadi ada taklik dengan madu. dengan madu. Pakai madu gitu. Ya kalau madu langsung diberikan, kalau tahnik kan dikunyah dulu. Nah, di situ ada tabaruknya. Nah, tabaruk secara fisik. Ya, tabaruk secara fisik yang dilakukan sahabat hanya kepada Rasul, tidak kepada yang lain. Kayak berebut sisa air minum guru, kan banyak orang begitu ya. Ya sebenarnya jangan begitu. Kalau ke guru belajar ilmunya, minta doanya, teladani akhlaknya yang baik. Guru juga manusia, banyak juga apa. Nanti kalau kita membabi buta, gurunya melakukan hal yang bertentangan dengan syariah, kita ikuti juga. Jadi yang benar begitu, minta doanya, belajar ilmunya, teladani akhlaknya yang baik. Jangan air minumnya buat rebutan. Ini kayak nih Pak Haji. Dulu saya masih muda sama anak-anak Tanah Abang, diundang ke Jawa Tengah, khitanan, ngadain acara besar-besaran. Nah, saya lagi ceramah, gitu. Teman saya ditanya sama panitianya, Pak Kiainya itu senangnya minum apa ya? Udah es kelapa. Padahal yang mau teman saya tuh yang mau es kelapa. Bener, begitu saya turun dari mimbar tuh, monggo Pak Kiai, apa dikasih es kelapa itu segelas lodong, gelas gede. Jadi kayak ples itu, nah, kayak ples. Saya pikir ya Allah, ini orang ngambul apa nih ngasih minum segitu gedenya ini. Akhirnya saya minum, saya minum. Baru saya minum, saya taruh, hilang loh. Mana ini gelas udah diambil, dibawa ke belakang buat berebut. Kalau tahu begitu mas saya nggak minum tuh. Padahal yang mau teman saya dibikin segelas gede biar diminum rame-rame. Nah contohnya begitu yang banyak terjadi. Jadi kalau ke guru minta doanya jadi atau belajar ilmunya, teladani akhlaknya yang baik. Kalau yang jelek jangan ditiru. Guru juga banyak dosa, banyak salah. Wallahu a'lam insyaallah begitu Pak. Ya ada, tapi hadisnya nggak ada yang sahih. Ya, silakan. Ya, padahal silakan. Yang masalah akikah. Akikah. Tadi kan 7 hari. Hari ketujuh. Hari ketujuh. Iya. Hitungannya itu kan jam 6 sore. Ya, maghrib. Nah, betul. Kalau lahirnya umpamanya jam 8 malam, itu hitungannya hari misalnya malam ini nih lahir. ya. Nah, ini hitungannya malam Selasa. Jadi hari Selasa, betul. Jadi harus hari Senin nanti. Ya, karena hari ketujuh hari Senin. Ini masuknya Selasa. Ya, jadi yang biasa dipakai dalam Islam begitu ya. Lailatas Sulasa, malam Selasa. Nah, kalau malam mulainya maghrib sampai subuh. Nah itu kalau dalam Islam kan summa atimmus siyama ilal lail itu maghrib. Lalu makan minum hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Berarti hari dimulai dari minal fajar, yaitu dimulai subuh. Nah, iya, anak-anak muda sekarang ikut-ikutan orang barat tuh Pak Haji. Jadi jam berapa? Jam 2. Jam 2 kapan? Jam 2 malam. Jam 2 apa? Pagi, dini hari. Berarti kalau sholat jam 2 sholat apa itu? Kalau dalam Islam kan tetap sholatul lail. Jam 4 juga masih sholatul lail karena subuhnya sekarang hampir jam 5. Jadi ya masih sholatul lail. Jadi yang seimbang sama Islam. Malam dimulai dari maghrib, diakhiri subuh. Siang dimulai dari subuh sampai maghrib. Wallahu a'lam. Terus kan hari ke-7 ya. kalau nggak bisa hari ke
berikutnya 7 hari lagi. Nah, memang tuh banyak juga hadis-hadis yang bicara tentang itu, tapi yang paling sahih hadis yang tadi itu. Yaumas sabi'i itu. Hari yang ke-7. Jadi usahakan itu hari itu yang lebih pas, biar lebih pas. Wallahu a'lam. Kalau waktu untuk hari ke-7 ada nggak waktu yang afdol umpamanya Siang malam itu. atau Oh enggak, kapan saja. Yang penting motong kambingnya itu hari ke-7. Turbahu anhu yauma sabi'ih. Misalnya hari ke-7-nya siang tadi, mau ngundang orang malam ini boleh. Mau dibagi-bagikan boleh. Sebagian dimakan, sebagian dibagi-bagi. Jadi tidak ada ketentuan soal ininya, cara pembagiannya. Wallahu a'lam itu. Ya, silakan. Dah. Baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyinal Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.